Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tika Widiansi dengan NIM 11036200045. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Standar Nasional Pendidikan. Nah, materi ini sangat bermanfaat nih untuk kalian siswa kelas 12 yang nantinya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi buat teman-teman nih yang berminat dalam bidang pendidikan. Harus paham betul nih terkait materi ini. Oke, kalau begitu langsung aja yuk kita ke materinya. Oke teman-teman, apa sih pengertian dari Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, serta sebagai dasar dan juga acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. SNP ini disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang sering disebut BSNP, yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Lalu, apa saja sih fungsi dan tujuan dari Standar Nasional Pendidikan? Yang pertama, Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi untuk menciptakan pendidikan nasional yang berkualitas. Kemudian yang kedua, Standar Pendidikan Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan pendidikan nasional yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kemudian yang ketiga, Standar Nasional Pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan juga berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan juga perubahan kehidupan nasional dan global. Selanjutnya terdapat 8 komponen dalam Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap ialah peserta didik memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua adalah dimensi pengetahuan, yaitu pada dimensi pengetahuan ini lulusan harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Kemudian dimensi ketiga yaitu dimensi keterampilan. Pada dimensi ini lulusan harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah. Selanjutnya yang kedua yaitu ada standar isi. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan juga tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan juga jenis pendidikan. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan, dan juga program pendidikan. Standar isi dijabarkan sesuai dengan mata pelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Kemudian yang ketiga, standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pada standar proses, prinsip pembelajaran sangat ditekankan dan hal tersebut dituangkan dalam langkah proses pembelajaran mulai dari perencanaan yang mencangkup penyusunan silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dengan penilaian terhadap proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik
yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh, dan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan pengawas. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu ada standar penilaian. Standar penilaian ini adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan juga instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Dalam standar penilaian itu terdapat 3 bentuk penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan juga mengevaluasi proses kemajuan belajar dan juga perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, bentuk penilaian oleh pendidik ini bisa berupa penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, penugasan, dan juga bentuk lainnya. Kemudian yang kedua itu ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Ini dilakukan melalui ujian sekolah sebagai penentuan kelulusan dari satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga ada bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu saja. Kalau dulu itu berbentuk ujian nasional, nah sekarang ini sudah diganti menjadi asesmen. Selanjutnya yang kelima, itu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah kriteria mengenai pendidikan, prajabatan, dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Nah, pendidik itu adalah guru sebagai pemegang peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan tenaga kependidikan ini merupakan pada tingkat pendidikan dasar dan juga menengah, terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, dan juga ada tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium. Kemudian standar pendidik dan juga tenaga kependidikan ini tertuang dalam berbagai peraturan nih teman-teman. Di antaranya yang pertama, ada Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, dan juga evaluasi pendidikan, penelitian dan juga pengembangan, serta kompetensi sosial. Selanjutnya yang kedua itu ada Permendiknas nomor 16 tahun 2007, yaitu tentang standar guru yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru nih. Kemudian yang keempat ada Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah. Selanjutnya ada Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah. Kemudian ada Permendiknas nomor 26 tahun 2008, ini tentang standar tenaga laboratorium. Selanjutnya yang keenam ada standar sarana dan juga prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, satuan pendidikan itu setidaknya harus memiliki yang pertama, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang beribadah, ruang UKS, toilet, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga, ruang konseling, ruang tata usaha, ruang organisasi kesiswaan, laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer, bahasa, dan juga ruang praktik teknis. Selanjutnya yang ketujuh ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan juga besarnya biaya operasi satuan pendidikan.
yang berlaku selama 1 tahun. Nah, pembiayaan pendidikan ini terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan juga biaya operasional. Selanjutnya, yang ke-8 atau yang terakhir, ini merupakan standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan juga efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Nah, pengaturan mengenai standar pengelolaan itu tertuang dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, dan juga sistem informasi manajemen serta penilaian khusus. Nah, teman-teman, kita udah tahu nih apa saja 8 standar nasional pendidikan. Nah, untuk memenuhi standar-standar tersebut harus ada strateginya nih, yaitu yang pertama, pemenuhan standar ISI atau SI itu dapat dilaksanakan melalui pengembangan dan pemberlakuan kurikulum 2013 sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, mensosialisasikan kurikulum 2013 baik internal maupun di eksternalnya gitu, mengevaluasi dan juga memvalidasi dokumen kurikulum 2013 secara periodik. Kedua, pemenuhan standar proses itu dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kelengkapan perangkat pembelajaran itu seperti RPP dan juga bahan ajar. Ketiga, pemenuhan standar kompetensi lulusan atau SKL ini dapat dilaksanakan melalui pengkajian atau pemetaan SKL satuan pendidikan, kelompok mapel, dan mata pelajaran, kemudian keterkaitannya dengan SK dan KD dalam SI. Yang keempat, ada pemenuhan standar ketenagaan kerja itu dapat dilaksanakan melalui optimalisasi tenaga yang ada. Misalnya, ada punya pelatihan peningkatan kompetensi dan profesional, pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di luar sekolah, itu bisa kerjasama dengan instansi lain, kemudian serta pendapat pengalihan antar sekolah atau pengangkatan guru baru kepada dinas pendidikan, kabupaten, atau kota, dan juga provinsi. Pemenuhan standar sarana dan prasarana itu dapat dilakukan melalui optimalisasi penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana yang ada, penghapusan atau hibah ke sekolah lain yang memerlukan dan atau penambahan sarana baru nih teman-teman. Kemudian yang keenam, ada pemenuhan standar pengelolaan itu dapat dilaksanakan melalui optimalisasi seluruh sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai kewenangan sekolah dan juga kepala sekolah, menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah dalam keseluruhan proses pengelolaan sekolah. Ketujuh, pemenuhan pembiayaan di setiap satuan pendidikan itu dapat dilaksanakan melalui optimalisasi seluruh dana yang diterima oleh sekolah, baik melalui APBD ataupun APBN ataupun dari dana lainnya gitu teman-teman. Kemudian yang ke-8, pemenuhan standar penilaian itu bisa melalui peningkatan kualitas dan juga kelengkapan perangkat penilaian nih, yaitu melaksanakan dan mengolah hasil penilaian peserta didik secara sesuai dengan mekanisme yang dan prosedur yang berlaku, juga melibatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa. Kesimpulan. Baik, teman-teman, kesimpulan dari materi ini yaitu Standar Nasional Pendidikan adalah tolak ukur minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SMP itu merangkum standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan juga standar penilaian nih teman-teman. SMP ini bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan nasional dalam bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SMP ini juga berfungsi sebagai awal pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu nih teman-teman. Sampai sini udah paham kan mengenai Standar Nasional Pendidikan?
Baik, sekian materi mengenai standar nasional pendidikan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Semoga dapat bermanfaat nih dan juga menambah pengetahuan kalian semua mengenai standar nasional pendidikan di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.